Shalom, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Nih saya gaya ya. Bagaimana kabarnya saya baru ketemu ini. Ya, oke. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan dipercaya di tempat ini untuk memberikan suatu perenungan kepada Bapak Ibu semua tempat ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Samuel, dan sejajaran pengurus majelis yang ada, penatua yang ada di tempat ini, sehingga kami diberikan kesempatan di tempat ini untuk memberikan perenungan. Baik, setelah singkat, saya akan sedikit perkenalan. Ya, nama saya ini unik, Elihu Benedictus Narendra Keswara. Susah ya namanya ya. Kalau ada yang tahu Elihu ada di nama di mana? Ada yang tahu? Itu tokoh Alkitab terkenal. Ada di Ayub, satu-satunya Ayub, di Ayub nama Elihu disebut. Itu nama saya dan saya dibaptis dengan nama Elihu. Waktu itu saya menggunakan nama Elihu kayaknya jengah asing, tetapi karena saya gemar dengan membaca firman, saya tertarik dengan nama Elihu. Ya, seorang tokoh anak muda yang selalu memberikan nasihat kepada angkatan-angkatan yang lebih tua, bahkan angkatan muda, bahkan angkatan yang lebih tua. Ini luar biasa. Ya, nama Benedictus Narendra Keswara diambil dari orang tua. Ya, kalau zaman dulu itu orang tua nama si bapak sama si ibu jadiin satu. Ini ketemunya di sini. Ya, Narendra Benedictus Narendra Keswara. Terus kemudian saya, mohon maaf saya canggung pakai ini. Ya, tidak apa-apa ya. Karena di tempat saya ini biasanya ilmu kebatinan. Kami tidak pakai alat, dia terlalu canggih. Ya, saya dipercaya Tuhan mengembalakan di gereja kecil juga, malah lebih kecil dari ini. Ya, ini luar biasa menurut saya. Lebih kecil di Bukit Sari. Kebetulan jemaat saya juga saya tinggalnya di Tlogosari. Jemaat saya banyak di daerah Genuk, Karangroto, Tlogosari, Meteseh, bahkan di Ngalian. Di sini juga ada yang sering ditutup juga ada. Dan itu jemaat saya. Ya, jadi jemaat saya kebanyakan rata-rata lebih profesional muda, lebih muda-muda. Ya, lebih muda-muda, profesional muda. Dan saya tadi juga sempat tanya sama Pak Gembala, Pak Pendeta, kostumnya, dress-code-nya apa? Kadang-kadang itu saya itu deladrah, tahu deladrah ya? Karena saya kebiasaan kalau khotbah di tempat saya itu cuma kaosan, jeans gitu. Tapi kalau pas dipanggil kadang-kadang lupa. Kalau ini punya SOP, makanya saya tanya, Pak, saya aja pakai batik. Ayo wis saya kok batik aja lah. Saya mau menggunakan profesi. Lah profesi saya kan cuma gembala angon jemaat gitu ya. Saya santai gitu, nggak pakai macam-macam. Saya mau pakai itu, saya harus menghormati Tuhan rumah saya pakai batik. Dan hari ini saya nyorotnya kemana Pak? Nyorotnya ke sana? Ya ini istri saya satu, yang tadi yang di depan kiri, namanya Esther. Anak saya 3, jangan dibalik loh ya. Istri 3, anak 1 jangan. Ya, istri 1, anak 3, yang besar ini laki-laki sudah di Jakarta sekitar 4-5 tahun ini bekerja di sana. Dan yang nomor 2, tengah, ini sudah selesai kuliahnya, tinggal wisuda. Dan yang nomor 3 juga sudah peringkat semester 5 juga sudah mau mempersiapkan skripsi. Jadi ini keluarga kami. Dan sejak kecil anak saya ini 3-tiganya semenjak orok selalu saya ajak pelayanan. Brojol gitu ya, lahir
Maaf loh ya, sekarang saya kadang-kadang ngomongnya ini ya maaf. Jadi lahir seminggu kemudian masih merah, masih orok gitu, kita ajak pelayanan. Saya sering pelayanan ke pedesaan pada waktu itu ya. Sampai sekarang anak saya sudah terdidik di dalam hal pelayanan ini. Mereka paham betul situasi dan kondisi papa mamanya. Oke, baik. Nah, hari ini nih temanya, ya cukup ya perkenalannya ya. Saya tuh suka dengan ini, Galatia 5 ayat 13, merdeka untuk memberkati. Pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Ada? Pak, saya ragu-ragu Pak. Ada? Atau cuek gitu cuek? Atau saya belum merdeka? Hari ini saya dikasih pengertian sama Tuhan, absolutely independent, yang artinya benar-benar merdeka. Kalau saya ini memberikan sesuatu ilustrasi, memberikan suatu pengertian bahwa benar-benar merdeka itu yang bukan yang sebenarnya yang saat ini kita merayakan kita merdeka. Enggak ada tujuannya. Nah, terus apa yang dimaksud hal itu? Sudah ya, oke. Apa itu merdeka itu? Saya langsung ya. Oke. Nah, merdeka ya dalam menurut KBBI Kamus Bahasa Indonesia, merdeka adalah sebuah kebebasan lepas, tidak mendapat tekanan dari luar, tidak terjajah dan lain-lain. Ya, istilahnya itu gampang banget dan kita bisa mengekspresikan. Kita bisa suatu kebebasan lepas, tidak mendapatkan tekanan dari luar, tidak terjajah dan macam-macam. Nah, sedangkan kemerdekaan yang artinya yang secara keseluruhan adalah memperoleh kebebasan yang seutuhnya, bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing yang terjadi sekarang ini bangsa Indonesia. Tahun 1945 kita tahun 80 tahun kita merdeka, itu terlepas dari penjajah, betul. Dari bangsa Belanda, dari negara bangsa Belanda maupun Jepang, kita sudah merdeka di situ dan tidak terjajah. Dan kita semuanya bisa menikmati sampai sekarang ini. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ini, Pak? Sementara itu definisi kemerdekaan dalam iman Kristen. Nah, ini yang saya mensoroti hari ini. Sementara itu definisi kemerdekaan dalam iman Kristen adalah menikmati untuk apa kita diciptakan. Saya ulangi lagi. Kemerdekaan yang secara iman Kristen adalah menikmati untuk apa kita diciptakan. Nah, silakan bisa koreksi nih, bisa mempertanyakan diri kita sendiri. Nah, aku diciptakan untuk apa ya? Aku dilahirkan ini untuk apa? Apakah kita untuk makan, minum, kawin mengawin, punya anak, gitu? Apakah itu? Enggak loh. Tetapi ada maksud dan tujuan. Nah, artinya supaya kita bisa tahu, bisa menikmati apa yang kita ciptakan, artinya kita harus tahu dulu untuk apa kita diciptakan. Nah, dari situ dulu. Ya, nanti akan masuk ke sini. Galatia 5:13. Untuk apa kita diciptakan? Saya dulu juga bingung. Saya lahir, nangis, setelah besar, saya sudah mulai macam-macam, sudah bisa apa-apa. Ya cuma sekedar itu aja. Sekolah, pulang, makan, minum, tidur, main-main, sudah gitu. Beranjak dewasa, kita juga main, sudah kemana, terus pulang juga sama, ya bisa lakukan sama. Saat bekerja juga sudah begitu. Nah, sekarang beda. Kita harus tahu, pahami betul untuk apa kita diciptakan, supaya kita bisa menikmati untuk apa kita diciptakan. Amin. Nah,
Kita buka dulu Azul. Nih ya, tadi supaya kita bisa menikmati, kita harus tahu tujuannya apa. Nah, kita buka di Kejadian 1, 26 sampai 27. Ya, dikata begini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah menciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambarnya, kita diciptakan menurut gambarnya. Di ayat 26 tadi, baiklah kita menjadikannya manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Ini dulu Bapak Ibu harus kita pahami. Kita punya tujuan, yaitu bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, serupa dengan gambarnya, yaitu untuk apa? Nanti ada dikatakan di selanjutnya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara dan macam-macam di situ. Pada waktu itu, ya ada ngomong di situ. Kita disuruh menguasai ikan-ikan. Kadang-kadang kita juga takut dengan adanya kecoa itu ya, tikus gitu, takut kan? Loh, padahal kita suruh menguasai itu, kita dikuasai. Artinya kita bukan menguasai barangnya itu, tapi kita harus bisa menguasai kejijikannya si binatang itu. Nah, itu harus kita bisa menguasai. Kalau enggak berarti kita sudah mohon maaf, ini tadi firman Tuhan ngomong kayak gitu. Rupa Allah, gambar Allah. Yang bagaimana gambar dan rupa Allah? Apakah Allah sering marah-marah? Apakah muka Allah ini Bapak Ibu bisa melihat serengannya jemureng terus, alisnya gandet terus? Pernah lihat? Kalau tidak pernah lihat, jangan sampai kita niru-niru yang digandetkan itu tidak ada. Ya, artinya kita mesti berseri, ya, karena bersuka cita. Oke, ini salah satu contoh poin tujuan kenapa kita diciptakan oleh Tuhan. Oke, lanjut. Kemudian di Efesus 2 ayat 10 begini. Karena kita ini buatan Allah. Lah ini yang saya akan garis bawahi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pertanyaannya, siapa yang tahu pekerjaan baik itu yang apa? Pekerjaan yang baik itu apa? Nah, banyak sekali. Kalau kita ini sering baca firman Tuhan, maka akan menemukan 10 hukum Taurat. Ya, kalau sudah 10 hukum Taurat, nanti akan kita ketemukan dari hukum Taurat itu terbagi menjadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri. Itu cuma 2. Jadi dari 10 perintah Allah ini dikompres atau mungkin itu diringkas supaya kita paham betul hukum Taurat cuma 2. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita, dan kita juga harus bisa mengasihi diri kita, mengasihi sesama kita seperti kita. Itu. Jadi pekerjaan baik yang Tuhan masuk ke dalam apa yang diperintahkan Tuhan. Saya mau tanya dulu sebelum kita ke sana ke atas, Bapak Ibu semuanya, apakah kita ini bisa hidup
berdamai dengan tetangga kanan kiri kita? Ada? Bisa berdamai? Bisa ya? Amin, puji Tuhan. Saya mau tanya lagi, apakah kita bisa berdamai dengan anak mantu kita? Bisa? Haleluya. Tenang dulu. Ya, terus kemudian nanti apakah kita bisa berdamai, bisa dengan mungkin salah satunya dengan cucu yang sekarang anak cucu gitu ya, bisa, haleluya. Tapi Bapak Ibu, itu tidak mudah. Ya, saya ngomong tidak mudah. Kita dituntut kasihlah musuhmu. Pertanyaannya, seketika pada waktu kita difitnah, dihina atau dikhianati, Bapak Ibu bisa mengasihi, bisa berdamai, bisa memberkati. Yakin? Misalnya Bapak Ibu, siapa tadi yang pengusaha tadi? Ebenezer? Ada? Tadi siapa mana? Pak Budi mohon izin, saya mengilustrasikan karena saya juga pengusaha. Bapak Ibu pernah yang tahunya handphone Nokia? Saya perintisan Nokia di Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah. Sampai di tahun 2098 sampai di tahun 2015-16. Saya kena 1M, Pak. Yang makan duit saya ini anak buah saya yang notabene Kristen, anak Tuhan. Ini ada istri saya tidak berbohong. Saya menikah, saya punya anak, saya sudah punya rumah. 1M saya dimakan di ciak, bahasa Mandarinnya di ciak 1M, dan saya suruh ngampuni. Kira-kira saya bapak ibu kalau jadi saya bisa ngampuni nggak? Rumah saya kesita, semua hutang-hutang ditaruhkan ke saya semua. Saya nggak makan uangnya, nggak makan apa-apa, saya disuruh bayar. Setiap hari dan kolektor datang terus itu. Bisa? Haleluya. Saya senang sekali mendengar ada suara bisa. Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa. Saya khotbah, kasihlah musuhmu, kasihlah musuhmu, berkati musuhmu, gitu. Saya khotbah itu, tapi saya nggak bisa untuk mengasihi, karena saya sakit, karena saya dikhianati, karena 1M saya diminta, karena 1M saya diciak, saya dimakan, saya tidak pernah mendapatkan apapun juga. Rumah disita, semua disita, saya nggak bisa apapun juga. Saya nggak bisa bayar sekolah, saya nggak bisa apapun juga. Saya terjadi itu. Selama khotbah saya bilang kasih musuhmu, kasih, tapi saya tidak bisa mempraktekkan untuk mengasihi. Ini Tuhan sudah sediakan perbuatan baik, tapi saya tidak bisa melakukannya. Karena apa? Karena saya selalu sakit tentang hal itu. Setiap kali akhirnya rumah saya disita, saya keluar bawa tas, 1 istri dan 3 anak. Anak saya masih SMP sama SD. Saya di sini, Pak Bu. Saya keluar masuk ke rumah dipinjemin saya. Rumah yang dulunya sebesar 136 besarnya, saya dipinjemin cuma ukuran 90 meter. Kamar 1, ruang tamu 1. Saya harus tidur di situ, bertumpuk-tumpuk di situ. Campur sama dapur, campur dengan kami dipinjemin sama ruang tamu. Kemudian peran saya, anjing saya juga ikut timbul di situ. Udah kumpul semua di situ. Bisa bayangkan ya? Kok saya suruh ngampuni? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa saya. Saya pernah waktu itu ketemu, dia minta maaf sama saya. Pastor, nanti saya akan kembalikan tiap bulan 5 juta. Wis tak penting lah, popol yang penting balikin, dia saya terima, dia nggak bisa terima, saya itu berbulan-bulan, ya mesti yang bahagia. Ternyata nggak sampai gopetun itu 500 rupiah itu, nggak terima, saya nggak terima. Sampai sekarang, sampai detik ini. Coba bayangkan, apakah Bapak Ibu bisa memberkati? Doa saya Pak Bu, percaya doa saya itu ini sampai saya tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau
dekat itu karena emosi saya. Ketika saya pukul orang ini, karena sudah benar-benar sudah nyinggung keluarga saya. Saya dimakan cuma 9 juta, 10 juta nggak apa-apa. Ini satu yang sudah menyinggung keluarga saya. Serius yang terjadi. Doa saya juga bukan doa malaikat itu enggak. Doa setan saya, tapi dengan bahasa malaikat. Karena saya ingin marah di situ. Tapi saya pada waktu itu, saya mau jadi pelaku firman Tuhan. Saya memberkati dan saya mau melepaskan hak saya. Dan saya serahkan kepada Tuhan yang bekerja. Dan hari itu juga istri saya nota-nota semua diputihkan. Dan ini diputihkan loh, kok diputihkan kabeh ganti uripe kita piye? Hari ini piye? Enggak apa-apa, Tuhan yang bekerja. Serius, Tuhan bekerja lama saya diproses Tuhan 5 tahun finansial saya dan Tuhan pulihkan kembali. Kenapa? Saya mau jadi pelaku firman Tuhan. Dalam 1 tahun kami tidak bisa mengampuni. Serius. Kami khotbah, kami kasih perenungan, kami kasih konseling kepada anak-anak Tuhan, jemaat untuk selalu bisa mengampuni, tapi saya tidak bisa. Tapi itu tadi luar biasanya. Ketika saya ini, karena saya ini suka baca firman, jujur. Ya, saya selalu pulang tanya ini, saya ada di depan saya. Saya pulang kerja pelayanan jam 11 malam, setengah 12 saya sudah sampai di rumah. Saya tidur jam 3 pagi, jam setengah 4 pagi saya sudah bangun, saya baca firman, saya doa. Itu everyday sampai saat ini, detik ini tidak pernah blong. Karena saya tahu makanan rohani saya adalah firman Tuhan. Ketika saya senangnya nonton sinetron, hoax, apapun juga, ya maka yang keluar akan balas dendam, mengasihani diri, itu yang terjadi. Tapi ketika saya baca firman, artinya roh saya yang di dalam ini lebih kuat, karena ketika pada berhadapan dengan situasi yang ada di sekeliling kita, saya dikhianati, saya harus bisa mengampuni, ada masalah apapun saya tidak pernah membalas, tidak balas dendam, semuanya ada di sini, sudah tercatat di hati. Pada waktu saya baca, Bapak Ibu, bacaan itu setiap kali saya baca, setiap kali saya baca dan saya tahu paham betul. Tapi pada waktu itu saya doa pagi, perenungan pagi, saya pada waktu baca itu di Mazmur, ketika pada waktu Mazmur itu dikatakan di dalam lembah kekelaman. Daud pencatatan itu mencatat di dalam lembah kekelaman. Saya cari di dalam lembah kekelaman itu ternyata pada waktu Daud memimpin perang bersama orang Amalek. Dia pulang, dia menang sama orang Amalek, dia pulang ke Siklag, ke perkemahannya. Di dalam perkemahan ke Siklag, ternyata orang Filistin sudah merampasi harta benda dari si Daud. Anak istri dibawa lari semua, sampai dia mau dilemparin sama si pasukannya Daud. Ternyata raja apa ini dilempari, disingkirkan. Tetapi pada waktu itu Daud cuma satu kalimat dia katakan. Dia tetap memperkuat kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Walaupun keadaan kesempit, walaupun keadaan apapun juga, tapi Daud memperkuat kepercayaan kepada Allahnya. Dari situ saya bertobat. 1 tahun Pak, saya Pak, Bu, dapatnya itu 1 tahun. Saya bertobat. Ya Tuhan, saya yang salah. Sudah, saya yang salah. Saya minta maaf, saya minta ampun, dan saya mulai bangkit kembali. Saya mulai nego sama Tuhan. Tuhan, selesai ya Tuhan. Tahun ini selesai ya Tuhan. Tahun ini selesai. Tahun 2019 Tuhan membuat mujizat. Tuhan membuat perkara yang ajaib dalam kehidupan saya, dan Tuhan pulihkan. Kenapa? Karena saya menjadi pelaku firman. Amin. Perbuatan apa yang baik apakah kita sudah lakukan? Karena kita diperhadapkan segala sesuatu kehidupan kita ini perbuatan baik dan perbuatan jahat. Lanjut ya. Galatia 5:13. Katakan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita terpanggil untuk sudah merdeka, ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi
Ketika kita tahu perbuatan baik, kita tahu Tuhan sudah menyediakan perbuatan baik dan kita harus masuk ke sana supaya kita bisa ikut di dalam perbuatan baiknya yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi kadangkala kita diperhadapkan segala sesuatu yang tidak, ya kita suruh milih dan pilihan yang tidak mengenakan. Ini, ya kan? Kehidupan kita sering suruh pilih berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian, betul ya? Selanjut, kita buka di Ulangan 30 ayat 15-19. Ini kok jamnya cepat banget ya Pak ya? Jam yang matikan. Ulangan 30, 19, 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Sekarang kita diperhadapkan keadaan situasi yang tidak baik. Kita suruh mengampuni atau kita siapkan aja. Pak, Bu, di dalam firman Tuhan kita tidak disuruh mengalah. Salah. Kalau mengalah artinya itu ada bom waktu. Hari ini wis aku rasa menewelah daripada untuk ngalah. Nanti. Tapi suatu saat itu bom itu akan meledak. Yang saya tahu selama saya baca firman berkali-kali dari tahun 98 sampai sekarang saya tidak pernah putus baca firman. Setiap every day saya baca firman minimal 15 pasal, 10 pasal saya selesaikan. Tidak ada yang Tuhan suruh kita mengalah, tetapi yang ada adalah jadi salah. Ini yang penting Bapak Ibu. Kehidupan suami istri yang dibentuk dari proses pendidikan yang berbeda, dari budaya yang berbeda, dari segala sesuatu yang berbeda, jadi satu dengan kita, istri atau suami jadi satu dengan kita. Tidak ada yang bisa sama. Rumusnya kecuali Tuhan yang membentuk kita, yang memproses kita untuk bisa memilih kita menjadi berkat, kita memilih menjadi kehidupan, supaya pekerjaan baik itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa melakukan itu, maka ini bisa jadi merdeka untuk memberkati. Penginjilan sekarang beda dengan penginjilan dulu Pak Bu. Penginjilan sekarang Bapak Ibu kirim WhatsApp, kirim apa kata atau kirim apapun itu kena pasal ada hukumnya. Kristenisasi. Dulu beda, dulu masih bisa gitu. Sekarang bisa. Tetapi Kristen yang sejati adalah di Galatia 3:15 ini, yaitu melakukan pekerjaan baiknya yang Tuhan sudah sediakan dan kita masuk ke dalam pekerjaan. Amin. Sanggupkah kita ini mengampuni istri kita? Sanggupkah kita itu mengampuni suami kita? Wah, terus berdendek gitu. Istri saya pergi kemana ya? Oh, tak kasih contoh saksi. Istri saya jengkel sama saya, ada. Saya juga jengkel sama istri, ada. Karena selalu perbedaan itu ada. Tetapi saya selalu tahu siasat. Ketika dia tidur, saya selalu melihat mukanya. Walaupun tidurnya ngowong sampai ngiler, tapi dia istriku. Kebalik saya ngowong ngorok ngiler istri saya, bahwa itu dia suamiku. Istri saya lihat, ya cantik ya, dia istri saya. Saya selalu begitu. Ini tak kasih rumus Pak Bu, monggo dipraktekkan. Tapi itu serius terjadi. Dengan adanya itu, saya clear. Besoknya saya sudah minta maaf. Ini ada istri saya masuk. Nih, dan saya mau tanya, saya dulu orang romantis dan ayo ngomong aja, ada apa? Saya bukan orang romantis.
Saya bukan orang romantis sama sekali. Saya kalau punya kemauan, keinginan, dan itu harus jadi dan harus, walaupun itu salah, tetap bagaimanapun juga itu harus benar. Gitu. Ini itu saya. Tapi ketika saya masuk ke dalam programnya Tuhan tadi, pekerjaan baik tadi, dan saya harus bisa masuk menundukkan diri saya sebagai orang yang menjadi hamba Tuhan, gitu ya, menjadi hamba Tuhan. Saya mau diproses di situ. Harus melepaskan, seharusnya saya marah, saya nggak marah. Seharusnya saya nangis, saya tidak. Saya harus komplain, saya tidak. Itu tak lepaskan semuanya. Supaya saya bisa masuk di perbuatan baik itu yang sudah disediakan. Suatu saat saya sama istri saya mau melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Saya meluk istri saya. Saya dulu kalau pas pada waktu kawin, pacaran meluk gandeng-gandeng. Tapi setelah nikah, orang tahu saya gandeng, meluk istri saya. Cium aja tidak pernah. Ada anak tingson. Nah ya. Tapi ketika pada waktu saya menjadi proses mau menjadi pelaku firman Tuhan, saya mulai mengasihi istri saya. Saya coba pamitan, non saya pergi ya, berangkat ya, saya cium itu saya. Pada waktu awal-awal saya cium, saya tengok kanan kiri, ono sing delok orang. Ini tuh tidak sih. Nah orang delok tak jago langsung, gitu. Tapi nek orang delok musik. Sekarang saya mau cium dia dimanapun dia berada, saya cium dia. Apa orang yang nyumi bojone daripada nyumi bojone wong. Benar? Ayo, yang mau nyumi bojone dhewe kok. Itu yang saya lakukan. Ini ada istri saya, ini saksinya. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan baik di mana kita bisa membuktikan bahwa karakter Kristus ada di tempat kita, ada di dalam anak-anak Tuhan, bukan Kristen KTP, bukan Kristen. Saya mohon maaf karena menurut saya Pak, maaf ya Pak, ini agak keras. Pendeta itu gak jaminan, sudah. Yang jaminan itu jadi pelaku firman Tuhan, murid-murid Yesus. Apakah kita ini jadi murid-murid Yesus yang melakukan firman Tuhan yang setiap kali kita dengar, yang kita baca, apakah kita jadi pelaku itu? Kalau tidak menjadi pelaku, lantas muridnya sopo. Jangan ngaku-ngaku saya sebagai jemaatnya gereja baik. Padahal gerejanya luar biasa, baik, tapi hati ini kita tidak pernah baik. Lantas apa gitu mesti? Maksud ya, yang saya maksud ya. Jadi bukan hanya sebagai KTP Kristen atau hamba atau bukan sebagai KTP Kristen terus titelnya sebagai pendeta, enggak jaminan. Bapak Ibu bisa melihat di mana-mana, bahkan di penjara pun yang namanya Yohanes juga ada, yang namanya Lukas juga ada, yang namanya Markus juga ada, semuanya di penjara ada. Lah terus buat apa kalau kita sedang merdeka untuk memberkati? Amin. Aduh, luar biasa. Oke, lanjut. Wah, ini waktunya ngeri loh ini. Oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang yang pertama tadi yang setelah beberapa gitu ya, merdeka. Jadi merdeka itu dari dosa dan hukuman dosa. Yang pertama, kemerdekaan ini bukan berarti bebas dan untuk berbuat dosa, untuk berbuat segala sesuatu yang berbentuk dosa, tetapi bebas untuk memilih hidup dalam kebenaran dan kasih karunia Allah. Tadi makanya dua pilihan. Maka kita diberikan kebebasan. Karena kita sudah merdeka, diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi harapannya harus memilih supaya kita merdeka dari dosa dan hukuman dosa. Bayangkan kalau Bapak Ibu masih benci seseorang, nek ketemu orangnya merdek. Nanti kalau tidak ketemu bebas, merdeka tidak apa-apa. Tapi harus ketemu nih, wong iki neh nganyel ke mana? Gitu. Lagi gitu. Nanti ketemu nih nganyel ke kayak gitu. Nah ini ya. Jadi kita tidak merdeka itu, dan itu masih ada hukuman dosa, dan kita masih terjajah di situ. Ya, apalagi di sosmed sekarang banyak tentang ijazah palsu, tentang si ini, tentang korupsi ini. Jangan kalau mau ikut jengkel, panjenengan semua, Bapak Ibu semua ikut jengkel, hati-hati karena itu juga ada arahnya ke sana. Itu. Jadi hati-hati. Makanya kita harus dewasa rohani supaya kita bisa masuk ke dalam pekerjaan yang baik yang sudah disediakan Allah. Lanjut. Nah, yang kedua adalah merdeka dari perbudakan duniawi. Nah ini
Kemerdekaan kekristenan juga mencakup kebebasan dari berbagai bentuk perbudakan duniawi seperti keinginan daging, ketakutan, dan ketekanan sosial yang dapat menjauhkan dari Allah. Tetapi hidup dalam kebebasan yang sejati, fokus pada kebenaran Allah dan tujuan hidup yang kekal. Nah, contohnya begini, ini karena di tempat saya ini banyak orang anak-anak muda profesional. Dan level ada yang employment, ada yang karyawan, ada yang pengusaha gitu. Saya pernah ngomong begini, selama kita ini tidak punya hikmat dan terus memperkaya diri kita sendiri, maka Tuhan juga tidak disukai. Tuhan memang mau supaya kita anak Tuhan itu kaya, betul. Karena dengan kaya yang maksudnya yang kaya misalnya kita saya bicara tentang kaya harta. Karena secara kalau kaya rohani, otomatis nanti kita akan diberkati secara luar biasa. Itu akan memberkati yang lain juga. Itu betul, saya setuju. Tetapi kadang-kadang si iblis itu selalu membuat supaya kita ini menjauh dari Tuhan. Salah satu contoh saya ambil ayatnya adalah Firaun. Bangsa Israel kepengen menyembah Tuhannya, dan si Musa memohon kepada Firaun, tolonglah supaya bangsa Israel bisa menyembah Tuhan. Apa yang terjadi bangsa Israel? Apa yang dikatakan Firaun? Firaun tidak akan memperbolehkan. Firaun tetap mempekerja keras rodinya itu ke bangsa Israel ngeri. Bahkan tidak boleh suruh bikin batu bata supaya bangsa Israel itu tidak menyembah Allahnya. Itu strategi si setan, si iblis melalui Firaun supaya bangsa Israel tidak menyembah Tuhan Allahnya. Nah, sekarang cek dari kita. Selama kita ini, walaupun kita tidak bisa, saya setiap hari juga doa, ya doa makan. Setiap hari saya juga doa, ya doa tidur. Setiap hari saya ke gereja, iya. Tapi melakukan hal itu belum tentu menjadi pelaku firman. Artinya begini, kalau kita ini hanya sebagai rutinitas yang ada di situ, artinya kita tidak ada punya eagle desire-nya Tuhan. Itu. Tapi kalau kita punya eagle desire Tuhan, maka segala sesuatu apapun juga, situasi apapun juga, Tuhan mampukan kita untuk bisa menjadi pelaku firman. Saya contoh, saya setiap hari, setiap malam itu saya tidur dalam satu situ. Tapi hari ini sampai hari ini Tuhan memberikan aku kekuatan, bukan saya kekuatan. Saya tidak punya tidak. Iman saya cuma saya hanya menyukakan dari Tuhan, karena dengan aku menyukakan dari Tuhan, otomatis saya nanti berarti. Rumusnya gampang, sederhana. Misalnya ini, saya minta contoh Pak Samuel. Pak Samuel ini seorang pengusaha. Pak Samuel, pendeta Samuel ini pengusaha handphone, hebat, canggih gitu ya. Ada satu orang karyawannya panjenengan itu selalu melakukan segala sesuatunya itu menyenangkan. Bosnya Pak Samuel ini berkata saja selalu nutup, pekerjaan selalu tuntas. Kira-kira Pak Pendeta Samuel apa yang diberikan? Bonus, kasih bonus. Tuhan kita melebihi dari bos kita, dia selalu kasih bonus yang luar biasa. Itu yang disebut. Kalau kita menyukakan dari Tuhan, bonusnya Tuhan itu tak terkira, kadang-kadang mendadak. Makanya ada kalimat yang mengatakan dalam waktu kita tidur pun kita juga diberkati. Maka kalau kita sebagai pengusaha rasa ngoyo, maka dari sini tadi merdeka itu merdeka dari perbudakan duniawi. Orang saya ngoyo, percayakan sama Tuhan, hikmat sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Boleh nggak hari ini kalau saya tiap pagi kalau sudah hari ini saya selalu mengatakan Tuhan datangkan pelanggan baru, Tuhan datangkan pelanggan lama, Tuhan melunasi, membayarkan semua tagih-tagihan saya. Gitu sampai sekarang. Kalau kita bayangkan ya, kita bisa merenungkan sekarang. Kalau semuanya itu ada di dalam kehidupan kita, kira-kira merdeka untuk memberkati terjadi tidak dalam diri kita? Amin. Lanjut, ini ada beberapa lagi. Yohanes 8:31, 32. Nanti dibagikan aja ya, Pak Pendeta ya, supaya nanti jemaat juga paham. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini ayatnya tertulis di Yohanes 8:31.
sampai 32. 36-nya juga begini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak itu memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Ayo kejar Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kita bekerja, betul, saya bekerja, saya juga bekerja, tapi bekerjanya orang ngawur gitu maksudnya. Pakai hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, itu lebih baik dan lebih jos, lebih mantap. Karena segala sesuatunya pasti menyukakan hati Tuhan. Tadi kalau kita menyukakan hati bos kita mesti ngasih bonus-bonusnya yang tak terduga. Amin. Oke, lanjut. Nah ini Yakobus 1:25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bahasa sederhana begini. Hukum Allah yang itu saya ambil di IBE bahasa Indonesia masa kini itu gini. Hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukannya hukum-hukum itu, dan bukannya hanya mendengar saja dan lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Tuhan dalam setiap hal yang dilakukannya. Amin. Firman Tuhan yang ngomong, bukan saya, tapi saya sudah pernah membuktikan. Itu. Oke. Ya. Nah, kesimpulannya begini. Kemerdekaan dalam Kristus bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk hidup dalam kasih karunia Allah dan menjadi berkat bagi dunia. Yang kedua, orang Kristen telah merdeka dipanggil, orang Kristen yang telah merdeka dipanggil untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan kemerdekaan sejati adalah hadiah dari Allah yang harus dijaga, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemuliaannya. Ini yang poin yang terakhir yang sangat penting sekali. Jadi kemerdekaan sejati adalah hadiah dari Allah, dari Tuhan, yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemuliaan Allah. Nah ini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya dari dua pilihan tadi kita harus benar-benar mendapatkan hikmat Tuhan. Jangan salah ambil pilih. Kadang-kadang kadang-kadang si iblis, si setan itu menyaruh, dia menggunakan firman-firman Tuhan untuk supaya kita menjauh dari Allah. Hati-hati. Nah, kalau misalnya saya itu selalu saya pertemukan, saya minta peneguhan 3 kali. Ini orang tak puasan. Kayak gitu. Saya minta peneguhan sampai 3 kali, terus saya puasa. Supaya apa? Supaya apa yang terjadi benar-benar Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita dan kita diberkati. Amin. Amin. Yesus kita dahsyat. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, berkat dalam Gusti berkahi. Kita siap untuk menyerahkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa.